Di video kali ini kita akan melihat koleksi kartu Pokemon dari 20-an tahun yang lalu, kita cek harganya, dan bagaimana caranya untuk menentukan apakah kartu ini layak di grading atau enggak. Kayak gimana prosesnya? Langsung aja nonton di video kali ini. Oke, potatoes! Yes, kalian udah lihat di judul, kalian udah lihat di intro juga. Hari ini aku kedatangan segepok kartu yang sangat-sangat menarik, teman-teman. Jadi sedikit cerita dulu ya, gimana kartu-kartu ini bisa ada di tanganku sekarang. Jadi minggu lalu di acara Pokemon TCG Academia di Taman Anggrek, aku ketemu sama salah satu subscribersku namanya Coach Charles. Nah, dia sebelumnya udah pernah DM aku nih di Discord sama di Instagram juga, cerita kalau dia punya koleksi kartu Pokemon dari zaman dia masih kecil, sekitar 20-an tahun yang lalu. Dan karena aku juga gak ngerti-ngerti ya kalau koleksi ini dikirim ya, jadinya kita janjian untuk ketemuan pas di Pokemon TCG Academia. Di situ dia kasih lihat koleksinya, nggak cuma ada Pokemon, waktu itu ada Magic the Gathering juga. Dan akhirnya dia mutusin bilang, "Kar, ini semua yang Pokemon kamu bawa pulang aja, liatin, nanti yang worth grading kabarin aja," gitu. Karena dia mau grading kartu-kartu koleksi lamanya ini. Jadi ya, begitulah ceritanya, kartu-kartu ini ada di sini. Dan ini bukan sekedar koleksi, teman-teman. Halaman pertama belum terlalu ngeri, tapi di belakang ngeri-ngeri banget. Ini adalah set koleksi kartu dari era Team Rocket. Ini rilisnya tahun 1999 atau sekitar tahun 2000 gitu ya. Itu berarti kurang lebih udah 24 tahun ya pas video ini direkam bulan Juli 2024. Dan ini hampir master set ya. Hampir semua kartunya ada di sini. Aku tadi notice ada 1-2 kartu yang missing setelah aku cek semuanya. Yang bikin gokil lagi di sini kalian bisa lihat kalau ada kartu-kartu yang hologram juga. Ya, ini hologram vintage. Dan bahkan Dark Blastoise-nya di sini first edition hologram, teman-teman, which means harganya pasti sesuatu ya. Dan yang paling bikin kagum tuh halaman yang ini sebenarnya, di mana ternyata Dark Blastoise dan Dark Charizard-nya si Coach Charles ini nggak cuma satu, tapi ada multiple, teman-teman. Ada beberapa, dan di sini juga nomor serinya beda ya. Kalau kalian perhatiin kartu-kartu vintage, kartu jadul itu, ada kartu yang sama tapi nomor kartunya beda. Ketika nomor kartunya beda, itu harganya juga akan berbeda lumayan signifikan, teman-teman. Dan semua tentang kartu-kartu ini dan proses gradingnya bakal ku bahas di video ini. Tapi sebelumnya, seperti biasa... Bang, giveaway, Bang. Ih, ntar dulu. Bang, giveaway lah, Bang. Ih, nanti dulu. Intermezzo dulu, guys. Sebagian dari kalian aku yakin udah tahu kalau aku biasanya lelang kartu Pokemon di aplikasi yang namanya Deal Dulu. Dan karena Hyper Potato sudah mau 1 juta subscriber di YouTube, aku dan Deal Dulu bakal ngadain promo besar-besaran di Deal Dulu, guys, selama 2 minggu ke depan. Periode giveaway-nya ini akan berlangsung dari tanggal 8 sampai 19 Juli, dan ini berlangsung saat aku live di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, setiap kali aku live di Senin, Rabu, Jumat itu, kita bakal giveaway 3 booster pack Pokemon untuk 20 orang pemenang, teman-teman. Jadi setiap kali live bakal ada giveaway 2 booster box nih. Nah, untuk ikutan giveaway-nya, kalian cukup nontonin live-ku di aplikasi Deal Dulu, dan jangan lupa isi alamat kalian dulu ya, supaya nanti kalau kalian menang giveaway-nya, aku bisa kirim booster pack-nya langsung ke rumah kalian tanpa biaya apapun. Kalian nggak perlu beli, kalian nggak perlu bayar, langsung nyampe di rumah kalian. Bang, kalau yang 151 di samping ini apa, Bang? Nah, yang ini spesial banget, teman-teman. Nah, Deal Dulu ini selain untuk live giveaway, kan aplikasi yang untuk lelang dan juga jualan ya. Jadi, selain giveaway untuk yang nonton, untuk yang belanja juga akan ada giveaway spesial namanya Giveaway Appreciate, guys. Nah, Giveaway Appreciate ini adalah untuk teman-teman yang ada transaksi di hari live tersebut. Dan pastinya spesial dong ya untuk yang belanja. Produknya itu bakal produk yang harganya 2 jutaan, guys. Kita ada 2 booster box 151 bahasa Jepang di sini, ada 151 Ultra Premium Collection bahasa Inggris, 2 booster box Obsidian Flames bahasa Inggris, sama ada Marni Tournament Collection, nanti ku taruh di sini ya. Nah, untuk giveaway appreciate ini bakal dipilih di akhir sesi live hari tersebut, jadi pastikan kalian ada transaksi di hari itu. Misalnya nih, hari ini aku lagi mau giveaway-nya yang 151 Jepang. Semua orang yang ada belanja di hari itu, kalian berkesempatan menangin 1 booster box ini, guys. Jadi ya, selama 2 minggu ke depan, live-ku di Deal Dulu bakal banyak banget programnya, bakal banyak banget campaign-nya. Pastikan kalian nonton dari aplikasi Deal Dulunya, isi alamat kalian yang lengkap, supaya kalau kalian menang giveaway-nya, barangnya bisa dikirim sampai rumah kalian tanpa ada biaya sama sekali, guys. Oh, BTW aku lupa bilang juga ya.
Lagi ada free ongkir di Deal Dulu Hyper Potato Store selama bulan Juli, guys. Yes, ini dari aku support untuk kalian semua yang udah sering belanja sama aku. Dan ya, ini baru menuju 1 juta subscriber, teman-teman. Udah banyak banget giveaway kayak gini. Dan pastinya begitu kita udah nyentuh 1 juta subscriber, bakal makin mantep lagi giveaway-nya. Jadi pastikan kalian ikutin terus Hyper Potatoes. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, oke? Oke, balik ke videonya. Jadi kita udah mau 1 juta subscriber, teman-teman. Mohon bantuan dukungannya untuk subscribe channel ini, karena nanti ke depannya bakal makin banyak konten-konten daging tentang Pokemon dan juga entertainment lainnya. Jadi langsung aja kita masuk ke videonya. Let's go! Oke, hal pertama yang kulakukan adalah ngecek dulu value kartunya. Of course, dari segepok kartu ini kan nggak mungkin semuanya mahal ya. Meskipun ini semua kartu jadul, kartu vintage, tapi kartu vintage itu yang kayak basic, istilahnya dulu base ya, yang base, yang common-common, itu belum tentu ada harganya, teman-teman. Jadi otomatis kita butuh ngecek dulu harga per kartunya berapa, apakah dia worth untuk di grading atau enggak. Karena kalau grading kan ada biaya lagi ya. Jadi kalau misalnya kartunya murah, terus kalau di grading juga nggak terlalu nambahin value-nya gimana, kan agak sayang sejujurnya. Jadi di sini pertama aku bakal ngecekin dulu dari kartu-kartunya Coach Charles ini, yang mana yang kira-kira worth grading sih. Nah, kalau untuk ngecek harga kartu yang vintage kayak gini ya, kalau yang versi Inggris, versi Jepang, biasanya aku suka ngeceknya itu di aplikasi atau di website yang namanya Price Charting. Di Price Charting ini menurutku cukup mudah ya untuk dicek harga-harga kartunya, karena di sini pertama kita bisa langsung sortir dari setnya dulu, mau set apa. Ini tadi aku bilang Team Rocket ya. Jadi kita udah buka dulu setnya Team Rocket. Habis itu kita bisa sort dari harga tertinggi ke harga terendah. Nah, dari situ aku baru mulai liatin tuh, yang mana yang mahal ya, yang Dark Charizard nih. Oh, oke, Dark Charizard. Nah, di sini enaknya lagi price charting ini adalah dia ngumpulin data nggak cuma untuk kartu yang raw kayak gini, atau yang masih mentahan kayak gini, tapi dia juga ada data untuk kartu yang sudah di-grade. Jadi, misalnya Dark Charizard ini ya. Dark Charizard ini, kalau yang raw, yang masih mentahan begini, harganya berapa? Kalau yang 9, last sold-nya berapa? Kalau yang 10, last sold-nya berapa? Itu ada datanya di price charting. Jadi, berdasarkan dari data itu, yang aku udah cek tadi ya sebelum record video ini, aku udah ada daftar kartu-kartu yang menurutku worth untuk di-grading sama Coach Charles. Kartunya nggak terlalu banyak banget ya, aku tulis tangan sih kebaca. Nanti aku foto deh. Ya, di daftar kartu ini, itu nggak semuanya kartu yang bagus banget lah. Beberapa menurutku adalah kartu yang ada kesempatan untuk jadi mahal gitu. Contohnya adalah di sini ada Dark Arbok ya. Dark Arbok yang nomor 2 ini. Harga raw-nya, harga mentahnya itu sekitar $4,87, atau mungkin kalau kita hitung $5 ya, berarti sekitar 80-100 ribuan gitu. Buat kartu hologram vintage nggak mahal dong. Ini kartu udah 24 tahun yang lalu, harganya 100 ribu gitu, kayak ya nggak mahal. Tapi berdasarkan data dari price charting ya, untuk kartu yang kondisinya PSA 10, harganya Dark Arbok itu jadi $232. $232 itu berarti kurang lebih 3 juta something ya, menuju 4 juta gitu ya. Jadi kayak dari 100 ribu jadi 4 juta, menurutku adalah sesuatu yang worth trying untuk kartu Dark Arbok ini. Apalagi karena kalau kita belum ngecek semua ya kartunya, tapi baru lihat sekilas, si Coach Charles ini nyimpan koleksinya cukup rapih nih, cukup bersih. Jadi kayaknya, ada chance nih menuju 10, kayaknya worth the shot gitu. Dan di sini cukup banyak kartu-kartu yang listing, yang entah harga raw-nya tinggi, atau harga 9-nya aja udah tinggi. Jadi itu yang masuk kriteriaku. Aku akan ngecek harga raw atau ungraded-nya berapa, harga grade 9-nya berapa, harga grade 10-nya berapa, aku listing, dan worth it-nya nih kira-kira kalau kita kirim grading. Dan ini daftar yang worth it untuk dikirim grading berdasarkan harganya. Itu yang pertama ya, cara ngecek harga kartu. Jadi, kalau misalnya kayak kalian suka tuh tanya aku, Bang, harga kartu berapa gitu? Bang, harga kartu Charizard EX berapa? Bang, harga kartu Greninja EX berapa gitu? Aku jawabnya susah, teman-teman. Kenapa? Karena tiap kartu, meskipun namanya sama, meskipun namanya Greninja EX gitu ya, Greninja EX itu bahasa Indonesia kah? Bahasa Jepang kah? Bahasa Inggris kah? Terus Greninja EX-nya yang RR kah? Yang SR kah? Yang SAR kah? Itu semua harganya beda, teman-teman. Jadi, kayak kalau kalian nanya langsung nembak ke aku harganya berapa gitu, tanpa ada deskripsi jelas kartunya,
itu susah untuk dicari tahu harganya sebenarnya. Dan harga kartu Pokemon ini kan naik turun ya, tergantung supply sama demand ya. Jadi ketika kalian nanya, itu aku harus ngecek dulu kartunya. Oke, kartu ini harganya sekarang segini nih ternyata. Yang spesifik, kartu Greninja EX SAR bahasa Indonesia. Tuh ngecek, oh ternyata harganya segini sekarang gitu ya. Jadi price charting sayangnya saat ini belum ada untuk kartu-kartu bahasa Indonesia. Jadi cuma bisa ngecek Indo Jepang ya, sama kayaknya ada beberapa kartu lain bisa cek juga di price charting. Kalau untuk kartu graded, aku suka ngeceknya di situ. Dan kalian jangan cuma lihat dari market price saja, tapi juga lihat dari last sold-nya. Karena market price itu kan rata-rata ya. Jadi kalau misalnya kita udah cek di last sold, kadang agak beda dikit tuh sama market price. Apalagi kalau ada kartu-kartu tertentu yang lagi tiba-tiba dapat kenaikan harga tinggi atau penurunan harga yang lumayan dalam. Nah, itu kelihatannya bedanya di last sold price-nya. Sekarang adalah masuk ke pengecekan kondisi kartunya. Ya, aku udah ada daftarnya di sini. Aku akan keluarin kartu-kartu yang tadi udah kulis di sini. Dan habis itu kita bakal lihat kondisi kartunya apakah worth degrading atau tidak. Oke, sebelum kita liatin kartu-kartu yang udah terpilih tadi, aku mau kasih lihat the whole set dulu, teman-teman. Di sini hampir lengkap semua Team Rocket. Menurutku sih keren sekali ya. Ini hologram-hologramnya ada gitu. Dan ini bahkan ada yang masih first edition, teman-teman. Menurutku sih keren sekali ya kartu-kartunya ya. Urut 1 sampai 9, 10, 11. Ini enggak nih. Ini 10, ini 10 lagi. Ini Lapras dari set fosil ya, bukan Lapras dari ini ya. Nggak ada Lapras ini. Ini kalau nggak salah Dark apa juga gitu. Aku lupa ya. Jadi ini kayak ada beberapa yang missing memang. Kayak kita akan langsung aja browse albumnya. Wah, ini Dark Charmeleon First Edition. Ini masuk ke list kita nih salah satunya. Ada Dark Golduck, Dark Jolteon, Dark Kadabra. Nah ini kalau kalian mungkin om-om, tante-tante, koko-koko, cici-cici kalau punya temen yang dulu koleksi kartu Pokemon, boleh coba tanyain deh, kartu Pokemon masih ada nggak gitu? Soalnya surprisingly ternyata banyak juga yang kayak gini loh, yang punya kartu Pokemon koleksi dari dulu dan masih disimpan dalam kondisi bagus kayak gini. Ini uang teman-teman, jadi menurutku sih sangat oke ya. Sangat oke buat dicek kembali, masih ada nggak, dan kondisinya masih bagus nggak gitu. Jadi ini ada Ninetales juga, ini Ninetales base set ya. Dia bukan Ninetales dari ini, Team Rocket juga nggak ada Ninetales. Terus ini menurutku adalah halaman yang paling keren, di mana di sini ada Dark Blastoise 1, 2, 3, 4. 2 holo, 2 non-holo ya. Ini ada non-holo first ed, ada yang non-holo biasa. Dark Charizard 3-3. 3-3-nya yang non-first edition. Ada Dark Dragonite juga. Dan ini ada Pikachu promo yang masih ada stampnya Wizards of the Coast first edition. Nice one juga. Dan ada beberapa kartu ya. Dark Dragonite, Machamp, dan ya, untuk kartu-kartunya itu yang sudah, dan menurut daftar yang sudah aku catat di sini, aku bakal keluarin dulu kartunya, nanti kita lihat sama-sama, dan aku bakal sharing juga apa sih yang ngebedain kayak Dark Charizard-nya. Di sini ada beberapa variannya, ada hologram, non-hologram, first edition, non-first edition gitu-gitu. Nanti kita akan lihat sama-sama. Sekarang aku bakal keluarin dulu kartunya. Aku akan keluarin dengan sangat hati-hati ya, teman-teman, karena kondisinya di sini udah jadul banget. Even sleeve-nya udah ini banget ya, keras banget ya. Dan ini kayak ada sleeve-sleeve double-double gitu. Kayaknya ini yang udah kejual deh. Tadi kan ini belakangnya pas yang nomor 11 itu ya. Mungkin dulu Coach Charles pernah jual ke temennya atau gimana. Yang penting yang potensial dulu lah ya. Kita keluarin. Nanti, udah lihat ini ada masalah nih. Nanti kita akan nilai kondisinya menurutku. Same problem. Ini juga agak lengket ya sama bindernya ya. Ini sleeve-nya juga sleeve jadul banget nih, Ultra Pro zaman-zaman itu ya. Even waktu aku masih SD dan main kartu Pokemon dan Yu-Gi-Oh, itu Ultra Pro-nya udah nggak kayak gini guys. Ini Ultra Pro yang lebih tua lagi nih. Karena Charmeleon-nya Coach Charles First Edition guys. Kalian bisa lihatnya tuh di sininya nih. Ada logo First Edition ya. First Edition tuh artinya apa bang? First Edition itu artinya kartunya dicetak pertama kali. Ini pertama kali si Dark Charmeleon dicetak, itu ada stempel First Edition-nya. Jadi kartu-kartu yang ada First Edition gini, ini udah pasti ada certain value-nya guys. Udah pasti harganya cenderung lebih mahal dari yang versi biasanya ya. Nah ini, satu halaman. Ini satu halaman.
Oke, kita akan lanjut ke step berikutnya teman-teman, yaitu menilai kondisi kartunya, apakah mereka layak degrading atau tidak, sama care-ku gimana ke kartu-kartu ini, biasanya aku ngapain gitu ya. Oke, sebelum kita bahas kondisi kartunya, aku mau kasih lihat hal yang menarik dari kartu-kartu zaman-zaman vintage atau WotC Wizards of the Coast era ini. Keempat variasi Blastoise ini. Empat-empatnya sama dari tim Toket, serupa tapi tak sama. Oke, kita bakal bedah sekilas dulu ya. Yang pertama dari dua yang di sebelah sini. Kita bisa lihat kalau Blastoise yang sebelah kiri ini ada hologramnya, yang kanan nggak ada hologram di kartunya. Dan dua-duanya merupakan kartu yang sama-sama first edition nih. Artinya mereka versi cetakan pertama. Nah, yang aku baru tahu yang menarik adalah kedua Blastoise ini kode serinya beda teman-teman. Kayak tadi di awal aku bilang nomor kartunya itu beda. Di sini ya, kalian bisa lihat di kanan bawah kartunya. Kalau yang satu itu nomornya 3 yang hologram, yang nggak hologram itu nomornya 20 teman-teman. Jadi ketika kalian nyari harganya, nyari di price charting, itu harganya akan beda. Dark Blastoise yang nomor 3 sama Dark Blastoise yang nomor 20 gitu. Karena yang satu ada hologram, satu nggak ada hologram. Nah, kalau kita lihat lagi yang sebelah sini, dua Dark Blastoise ini sama-sama punya hologram ya. Cuma bedanya yang satu first edition, yang satunya nggak first edition. Nah, ya, kayak gini, itu harganya akan beda lagi. Yang nggak first edition akan lebih murah daripada yang first edition. Di sini juga ada yang non-foil, non-first edition. Berarti kalau kita ngelihat 4 variasi ini, otomatis yang ini merupakan variasi paling murah. Biasanya nggak selalu ya, mungkin tergantung kartunya juga gitu. Nomor 1 paling mahal itu adalah yang first edition holo. 2 paling mahal adalah non-first edition holo, atau habis itu baru yang first edition non-holo, baru yang non-first edition gitu. Jadi biasanya kayak gitu ya. Nah, sekarang kita baru bakal lihat kondisi kartunya kayak gimana. Dan di sini mungkin aku akan langsung menghadapkan ke sesuatu yang nggak enak terlebih dahulu ya. Segepong ini kayaknya relatif aman sih kalau lihat sekilas tadi pas ngeluarin. Cuma dua ini udah ada damage yang sangat prominent. Dan yes, salah satunya Dark Charizard Holo. Ini kita udah lihat waktu kemarin ngobrol ya di Taman Anggrek itu. Oke, kalian akan melihat dua-duanya. Aku keluarin kartunya dulu. Dan kalian akan lihat dua kartu ini punya damage yang sama, di lokasi yang sama. Cakep banget ya. Kelihatan mulus ya, aman-aman. Tapi kalau kalian perhatiin di bagian sini, itu kartunya agak ketekuk guys. Oh no. Kelihatan nggak ya? Di sininya nih. Kayak ada damage gitu, kayak dia ketekuk. Yang neken kartunya. Yang ini rada halus. Tapi yang Charizard itu dalam banget. Kita bisa lihat sama-sama. Kelihatan ya di bagian ini. Tuh, ada tekukan gitu ya. Nah, kenapa bisa ketekuk seperti itu? Karena Coach Charles pakai ring binder, teman-teman. Ring binder adalah binder atau album yang lubang-lubang gini ya, per page gini, dan dia dimasukin ke dalam ring gitu. Nah, ini juga sesuatu yang aku baru tahu belum lama ini. Aku dari dulu udah tahu ya, ring binder itu ada resiko untuk ngerusakin kartu. Tapi baru sekarang aku actually lihat kartunya rusaknya gimana sih kalau kena ring binder gitu. Ternyata kalau kita pakai ring binder kan dia ada ringnya di samping sini ya. Nah, kalau kita bukanya itu nggak full, kayak nggak full sampai set ke ujung gitu, sampingnya sini bisa ketekan sama ring bindernya. Wait, aku akan kasih lihat contoh yang sangat prominent, biasanya terjadi di halaman pertama. Kalian bisa lihat di sini ya. Ada bekas ketekan yang lumayan dalam nih. Ya, di sini. Sama di sini. Tuh, ada garis kan? Kelihatan ada garisnya nih. Nah, garis inilah yang menekan ke kartunya Coach Charles dan bikin dent di situ. Cuma kalau lihat kondisinya kayak gini, meskipun kartunya mulus ya, aku bisa lihat nih centering Charizard-nya lebar kiri sedikit, tapi sisanya cukup mulus ya, ada whitening dikit di belakang. Tapi overall sih menurutku oke gitu. Ini kalau nggak ada dent di sini, ini bisa 9 teman-teman. Tapi masalahnya dengan ada dent di sini, kemungkinan kartunya akan drop in value sampai sekitar PSA 6 atau PSA 7 gitu ya. Karena biasanya kalau kena di surface kartu, entah itu dent atau apapun itu,
akan bikin kondisi kartunya itu nilainya jebloknya lumayan dalam. Jadi untuk Dark Alakazam sama Dark Charizard ini aku rasa value-nya akan dropnya cukup dalam ya. Nah, nanti aku akan tetap kasih tahu ke Charles kondisinya kayak gimana, nanti dia yang decide apakah tetap mau grading atau enggak. Nah, hal yang berikutnya aku lakukan habis lihat kartunya adalah aku langsung masukin ke pull tab sleeve ya. Nah, pull tab sleeve ini adalah sleeve yang ada kayak tonjolannya di atas gitu. Di sini aku pakainya brand yang Item X ya. Ini yang brand lokal yang menurutku cukup affordable dan nggak banyak di Indonesia yang ngeluarin. Ini udah tinggal masukin aja kayak sleeve biasa. Nah, gitu. Jadi nanti akan mudah ditarik ya. Habis sudah dimasukin itu, aku akan masukin ke yang namanya card saver. Cuma di sini kita biasanya pakai card saver 1, cuma stoknya lagi habis ya. Aku lagi nunggu pengiriman waktu rekam video ini. Jadi di sini aku akan kasih contoh pakai card saver 2 aja. Dia mirip top loader tapi agak beda ya. Card saver 1 dan 2 itu bedanya ukuran guys. Kalau card saver 2 itu cukup ngepres di kartu ya. Jadi masih bisa masuk. Cuma PSA biasa sukanya card saver 1. Nah, biasa kita masukinnya pelan-pelan aja gini. Kalau di card saver 2 di card saver 1 lebih gampang karena dia nggak terlalu ngepres ya. Nah, udah. Tinggal disimpan aja begini dan ready to grade. Nanti aku akan pakai card saver 2 semuanya, jadi tenang aja. Yang pasti yang habis ku cek akan langsung masuk ke pull tab sleeve dulu. Itu yang paling penting. Dan ingat kalau kalian nge-sleeve kartu, selalu dorong kartunya sampai bawah, teman-teman. Karena celah-celah di atas ini bisa bikin kartu bagian atasnya damage ya. Jadi, ya aku bakal ngecekin dulu kartunya satu-satu. Kalau ada ketemu hal-hal yang menarik, ada yang ini, nanti aku akan nyalain kamera lagi buat bahas. Oke, barusan aku udah selesai unsleeving semua kartunya ya, yang kurasa value-nya cukup oke untuk di grading. Dan setelah ngecekin kartu-kartunya, aku bagi ke 4 kategori ini teman-teman. Di sini ada yang pertama adalah yang menurutku sepenglihatan mataku ya, mata batin, nggak mata yang udah buka PSA 3 kalian lebih. Ini kartu-kartu yang kemungkinan besar nilainya akan di bawah PSA 8. Ini adalah kartu yang 50-50 antara PSA 8 dan 9. Ini yang 50-50-nya antara 9 dan 10. Dan ini adalah kartu-kartu yang kurasa lebih dari 60% chance-nya bisa PSA 10. Of course, nggak mungkin kayak 90% gitu ya, karena pas kita grading kartu itu sangat kembali sama grader yang ada di sana juga. Entah dia lagi ngantuk kah, entah dia lagi capek, entah banyak faktor banget yang mempengaruhi kita ketika grading suatu kartu gitu. Jadi persentasenya nggak akan bisa kayak setinggi 95% pasti 10 nih, itu sulit. Yang kurang dari 8 dulu ya. Untuk Dark Alakazam sama Dark Charizard tadi udah aku bahas, dia memang masalahnya itu adalah di dent yang di samping sini. Biasanya kalau udah kartu kena masalahnya itu di surface, itu udah pasti akan pengaruhi nilainya parah banget. Mungkin sebelum aku ngomongin itu, kalian ada baiknya juga boleh nonton videoku yang ini ya. Ini video udah sekitar 3-4 tahun yang lalu, dan ini aku ngobrolin soal PSA sama orang yang sudah cukup ahli, teman-teman. Jadi di situ kita bahas untuk kalau kita grading kartu yang dinilai apa aja sih. Nah, kalian boleh nonton itu dulu, baru balik ke video ini. Ya itu tadi yang aku bilang, salah satunya adalah surface. Ketika surface dinilai, itu begitu ada masalah di surface, entah itu ketekan bekas kuku, entah itu ketekan binder kayak gini, biasanya itu dampaknya dalam. Bisa 6, bisa 7 ke kartunya gitu ya. Pikachu ini kenapa aku bilang chance-nya kemungkinan di bawah 8, ini kalau kalian lihat ya, di belakang ada satu whitening yang dalam banget nih di sini. Ini dalam banget, ini udah pasti kelihatan kalau orangnya nggak aneh-aneh. Ini udah pasti kelihatan dan orang pasti sulit ditolerir ya. I expect this to be 7 or 8 gitu ya. Nah oke, yang 8-9 ini aku notice permasalahan dari set ini ya, entah itu dari setnya langsung atau dari koleksinya Coach Charles, itu adalah depan kelihatan bagus banget. Oke, ini depan semua kelihatan
very smooth, very clean. Tapi kalau kita lihat di belakang, itu banyak whitening teman-teman. Oke, memang nggak separah Pikachu yang tadi ya, cuma visible gitu. Kelihatan banget kalau di pinggir-pinggir, terutama bawah kiri kanan, ini cukup banyak whiteningnya. Jadi, pastinya akan pengaruh ke nilai gitu. Nah, whitening kecil-kecil ini sangat tergantung dari gradernya ya, lagi. Nah, kenapa aku mutusin yang ini yang 89? Karena whiteningnya cukup banyak dan lebih visible gitu. Jadi aku rasa ini kartu-kartu yang chance-nya lebih ke 8 atau 9. 9, 10, of course ini adalah kategori yang paling banyak. Ini sering terjadi ya, biasa kalau aku kirim grading juga paling banyak yang 50-50, 9 atau 10. Ini, again, masalahnya sama juga kayak 89, whitening ya. Now that I look at it again, kayaknya Charmeleon-nya ini bisa masuk ke 8 atau 9 karena centeringnya juga kurang, teman-teman. Yang kelihatan ya, centering itu bordernya kayak kurang rata gitu. Kanannya lebih lebar ini ya, kanan belakang. Kayaknya aku akan masuk ke sini. Ini harus lihat 2-3 kali sih, nggak bisa lihat sekali 2 kali sih. Nah ini yang 9 atau 10 ini whiteningnya lebih dikit kalau aku lihat ya. Lebih dikit atau cenderung nggak ada gitu. Jadi aku lebih masukin mereka ke kategori yang 50-50, 9 atau 10. Ada Dark Charizard non-holo yang first edition ya. Dark Blastoise holo, non-first. Dark Blastoise non-holo, Dark Charizard, Dark Blastoise first edition non-holo, Dark Dragonite, Dark Gyarados, Dark Cleo, Dark Violet Bloom. Ini yang kurasa nilainya bisa antara 9 atau 10. Dan yang terakhir di sini yang chance-nya lebih dari 60% bisa PSA 10 adalah 4 kartu ini. Ini yang kalau aku lihat, itu nggak jadi guys, Slowbro-nya ada ring binder dent juga nih di sini. Oh no. Oke, you're going down to lower than 8. Itu ya guys ya, tadi tuh. Ini nggak boleh sekali lihat doang guys, mata bisa siwer guys lihat beginian. Ini yang kayak hampir nggak ada whitening gitu loh kartunya. There are minor issues with centering, tapi kayak masih bisa 10 lah gitu. Kayak aku pernah lihat kartu-kartu yang lebih jelek dari ini PSA 10 gitu. Jadi kayak menurutku ini sangat possible untuk PSA 10 ya. 3 kartu ini gitu. Dan iya kalau dari pengkategoriannya aku kayak gini. Ini yang kurasa kurang dari 8, yang 809, ini 910, ini 60%. Dan ini aku nanti ya bakal consult lah sama ini juga teman-teman yang udah biasa kirim grading. Menurut kalian gimana? Habis itu juga aku pastinya akan nanya Coach Charles lagi, kok ini kalau dari appraisal gua kayak gini nih hasilnya. Yang Coach Charles mau grading yang mana kira-kira, apakah gas aja semuanya, apa tertentu aja yang kayak misalnya yang kurang dari 8 ini nggak usah deh, yang ini juga nggak usah, mungkin yang cuma ini aja gitu. Atau gimana. Nanti aku akan discuss lagi sama Coach Charles juga. Dan ya itu teman-teman, menurutku prosesnya sih sebenarnya cukup simpel ya, cuma memang ini butuh expertise lah. Kalian nggak bisa langsung pertama kali coba langsung lancar gitu, sulit lah ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah coba, udah berkali-kali lihat, lama-lama juga kalian akan terbiasa dan tahu gitu. Dan menurutku ini hal yang bagus banget yang dilakukan sama Coach Charles ya dari dulu waktu dia kecil. Dulu aku nggak kayak gitu. Kartu-kartunya ini langsung setiap kali brewek dapet masukin sleeve, masukin album gitu. Mungkin waktu itu zamannya memang masih ring binder yang lagi populer ya, dan cukup hemat juga karena kita cukup beli bindernya sekali, tinggal beli halamannya aja. Cuma ring binder itu dampaknya lumayan menyakitkan ya ke Dark Charizard holonya Coach Charles gitu. Jadi mungkin tuh take home message-nya salah satunya adalah untuk mengurangi penggunaan ring binder, atau kalau kalian pakai ring binder, gunakanlah dengan benar ya. Nanti aku akan taruh juga link video untuk gimana sih, apa yang bikin ring binder nge-damage kartu. Waktu itu aku nonton video bagus banget, kalian bisa nonton di description juga. Terus yang di note lagi adalah kartu-kartu ini dulu nggak dipakai main gitu ya. Kartu-kartu yang dipakai main itu nggak garanti akan jadi nilainya menurun. Aku pernah punya beberapa kartu yang aku pakai main kayak Pikachu and Zekrom. Itu udah aku grading dan dapat nilainya 10 gitu. Jadi nggak tentu kartu dipakai main itu akan nurunin grade juga ya. Cuma memang kalau nggak dipakai main pastinya akan lebih aman lah gitu kan. Menurutku hal yang dilakukan Coach Charles udah bagus ya. Dan aku cukup yakin di Indonesia itu masih cukup banyak orang-orang yang dulu tahun-tahun 90, 2000 awal koleksi kartu Pokemon. Koleksinya masih ada, masih ditaruh di gudang. Mungkin kalian boleh keluarin lagi koleksi kalian dan mulai ngecekin kartu-kartunya kayak gini. Dan boleh consider untuk grading. Yang
pastinya aku tahu teman-teman akan bertanya-tanya, Bang, buka grading nggak Bang? Bang, kirim grading gimana? Ya, aku ada buka jasa PSA grading teman-teman ke Potato Farm yang member YouTube ya, dan sampai saat video ini tayang kita udah submission 3 kali dan 3-3 aman. Submission ketiga tuh sebentar lagi udah lagi perjalanan balik ke sini, bentar lagi nyampe ya, mungkin estimasi di pertengahan menuju akhir Juli gitu akan nyampe di kita, besok baru di ship out. Nah, untuk next submissionku, rencananya aku akan buka di pertengahan bulan Juli ini dimulai ya. Dan untuk pengirimannya itu akan di sekitaran pertengahan bulan Agustus. Jadi ada jeda sekitar 1 bulan buat ngumpulin kartunya. Habis itu nanti di bulan Agustus kirim. Estimasi paling telat 3 bulan lah untuk balik lagi kartunya ya. Jadi, aku rasa ini menarik sih. Kartu-kartu vintage ini aku lumayan nostalgia lihat kartu-kartunya. Meskipun pas zaman-zamannya aku belum main ya, aku masih terlalu kecil buat main waktu zaman ini. Aku juga ada hal baru terus yang aku pelajari gitu, kayak tadi aku bilang nomor seri kartu, itu kan aku baru belajar di video ini ya, kerjain ini aku baru tahu gitu. Dan ya menurutku menarik sekali sih, selalu ada pelajaran baru ya di Pokemon yang exciting juga buatku. Dan ya, thank you banget semuanya udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan kalau ada video baru. Karena bentar lagi kita udah mau 1 juta subscriber, teman-teman. Dan aku bakal spill untuk 1 juta subscriber, bakal ada giveaway. Iya, itu ya. Kalian lihat tuh ya. Ditunggu aja tanggal mainnya. Dan nggak cuma itu, tapi ada Pokemon sama Beyblade juga. Oke teman-teman, thank you semuanya udah nonton. Hyper Potatoes, signing out.